Islam adalah teroris. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kebencian, perpecahan, peperangan, kesakitan, penderitaan. Begitulah kata para pembenci Islam. Begitulah apa yang Islamofobia berikan stigma pada kita, orang Islam. Yo, assalamualaikum, what is up, Kritizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Ya, argumen semacam ini sebenarnya sudah sangat marak digunakan oleh para ateis, para pembenci Islam, para non-muslim yang tidak menyukai Islam, dan orang-orang yang memang di hatinya penuh dengan kebencian terhadap agama Islam. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, terorisme pasti berkaitan erat dengan agama Islam. Dimanapun, di media apapun, baik itu media cetak, media elektronik, sosial media, baik itu berupa video, berupa media teks, saat semua kanal berita tersebut mengutip potongan headline dengan kata teroris, di otak kita, di otak semua orang, khususnya orang-orang yang membenci Islam, pasti langsung secara otomatis tertrigger, terbayang tentang seseorang atau sekelompok orang muslim yang melakukan tindakan terorisme. Karena memang di era awal tahun 2000-an atau sekitar abad ke-20 saat perang Irak Amerika dan 9/11 ya, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri pun, itu semuanya media-media, banyak jurnalis yang memberikan sebuah propaganda negatif pada ajaran Islam itu sendiri, yang mana mereka selalu memberikan sebuah stigma bahwa terorisme itu memang berasal dari Islam, dari ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran, di hadis, ajaran Islam syariah. Ya, terminologi agama seperti jihad itu sangat membekas di otak kita karena propaganda media yang ingin menyudutkan Islam. Sedangkan jika yang melakukan terorisme tersebut bukanlah seorang muslim, maka biasanya berita-berita yang ada, berita-berita yang di-up oleh media-media itu menjadi tidak terlalu viral, tidak terlalu diviralkan, dan mungkin berita tersebut juga tidak dilabeli sebagai act of terrorism. Ya, mungkin mereka hanya melabeli berita-berita tersebut sebagai berita yang murni kriminalitas atau berita-berita yang hanya kejahatan-kejahatan biasa seperti itu. Bukan diberikan embel-embel teroris. Karena kata teroris sendiri sudah dikaitkan erat oleh propaganda barat ini ke umat muslim itu sendiri. Nah, memang ada beberapa kasus ya, terorisme yang dalang utamanya bukanlah seorang Islam, seorang muslim. Contohnya penembakan massal di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru di tahun 2019. Ya, ini lumayan viral ya kala itu. Yang dilakukan oleh Brenton Tarrant, seorang ekstremis sayap kanan, dengan motivasi ideologi supremasi kulit putih, dan mereka itu anti imigran, orang yang ingin supremasi kulit putih ini. Jadi mereka ingin hanya orang kulit putih saja yang berkuasa di daerah tersebut, dan mereka ingin imigran tersebut hilang atau diusir atau hilangkan nyawanya. Kemudian ada juga pengeboman di Oklahoma City, Amerika Serikat pada tahun 1995 oleh Timothy McVeigh dan Terry Nichols. Ya, sama halnya dengan kasus-kasus terorisme yang dilakukan oleh umat beragama non-muslim yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Jerman oleh seorang ateis anti-muslim yang bernama Taleb Abdul Mohsen. Dia adalah seorang antiteis atau ateis, seorang imigran dari Arab Saudi juga yang mendukung Zionist, LGBT juga, dan tentunya pro-Israel, you know what I mean, pro-Wahyudi. Nah, si Taleb ini melakukan serangan terorisme di sebuah Christmas market di Magdeburg, Jerman, dengan cara menabrakkan mobil truk yang ditumpanginya ke kerumunan massa di pasar Natal itu, sehingga 5 nyawa. Ini berita saat ini ya, video ini dibuat, 5 nyawa melayang dan 200 orang luka-luka. Saya tidak tahu kedepannya bagaimana. Untuk sekarang korban jiwanya ya seperti itu. Nah, kenapa si Taleb ini menyerang Christmas market atau pasar Natal di Jerman ini? Itu semua karena si Taleb ini ingin memberontak kepada pemerintahan di Jerman, karena si Taleb berasumsi bahwa pemerintahan Jerman ingin mengislamisasi Eropa.
itulah mengapa Stalin ini melakukan tindakan terorisme agar Jerman mengusir imigran-imigran Islam, agar Jerman mengusir orang-orang Islam di Eropa. Ya mungkin kita awalnya berpikir ketika kita mendengar kata terorisme yang dilakukan oleh seseorang di negara-negara Skandinavia atau negara-negara Eropa, ya pasti kita berpikir, oh itu pasti terorisnya adalah Muslim, oh terorisnya adalah orang Islam, oh karena terorisnya orang Arab bernama Arabic, pasti agamanya juga Islam. Ya hal seperti itu pasti sudah menstigma, sudah tercetak, terukir di kepala kita dengan masifnya pemberitaan-pemberitaan di media sosial, di media massa, di media publik, bahwa Islam itu memang adalah sebuah agama yang mendukung terorisme. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut lagi, latar belakang si Taleb ini juga rekam jejak digitalnya di sosial media, terutama di X atau Twitter, kebenaran akhirnya menunjukkan jalannya. Ternyata adalah seorang ateis, Zionis, pro-Israel, gay atau pro-LGBT, dan juga dia adalah seorang pemakai atau pecandu narkoba. Karena saat dia melakukan aksinya mengendarai truk tadi untuk melindas kerumunan massa di Christmas market di Jerman tadi, si Taleb ini positif menggunakan narkoba saat tengah melakukan aksi keji tersebut. Nah, pria dengan gelar dokter ini bekerja sebagai psikiatris di Bernburg, Jerman. Ternyata sudah menjadi buronan Interpol Saudi Arabia sejak tahun 2006. Ya, tapi saat pemerintahan Saudi Arabia mengajukan ekstradisi agar si Taleb ini ditarik lagi ke Arab, pemerintahan Jerman menolaknya seperti itu. Pemerintahan Jerman memberikan suaka politik pada si Taleb ini agar Taleb ini terlindungi oleh hukum-hukum di Jerman, agar pemerintah Saudi tidak dapat melakukan intervensi hukum ke si Taleb ini. Nah, pria ateis ini diburu oleh Arab Saudi itu karena tuduhan terkait dengan terorisme. Pada tahun 2006 tersebut, 2006 pemerintah Saudi sudah mewanti-wanti Jerman agar si Taleb ini dapat ditarik lagi ke Arab Saudi karena sudah dicurigai akan melakukan aksi-aksi terorisme dan perdagangan wanita, perdagangan manusia. Nah, ia mendirikan situs wearesaudis.net untuk membantu individu, terutama wanita ya. Ya, lah, membantu wanita melarikan diri dari Saudi Arabia. Ya, kalian semua pasti tahu apa yang akan terjadi pada wanita-wanita yang sudah murtad, sudah menjadi ateis dan kabur dari Saudi ini. Ya, lah. Karena ini adalah sebuah tuduhan perdagangan manusia. Jadi si Taleb ini menawarkan proteksi bagi wanita-wanita yang ingin murtad, yang ingin menjadi ateis, dan ingin kabur dari Arab Saudi, dari negara Arab yang mungkin otoriter dan fasis mungkin pada wanita. Si Taleb ini menawarkan sebuah suaka untuk melindungi wanita-wanita yang sudah keluar dari negara Arab tersebut di negara-negara lainnya seperti negara Eropa, Skandinavia, Amerika, dan sebagainya. Ya, sekali lagi wanita yang sudah murtad, wanita yang menjadi ateis, dan apalagi Taleb ini juga terbukti sudah mengkonsumsi positif narkoba, ya pasti wanita tersebut tidak akan jauh dari kehidupan yang berlumut dosa dan bermaksiat seperti itu. Ya, wanita tersebut kemungkinan menjadi prostitut. Seorang ateis yang pro-Israel bernama Taleb ini sangat aktif di media sosial, ya terutama X atau Twitter, dan sangat radikal sekali dalam mengkritik pandangan-pandangan Islam dan mengkritik Arab Saudi. Orang ini juga sering mengkritik pemerintahan Jerman saat itu. Ya, beliau ini memang seorang anti-Islam sejati. Bahkan si Taleb ini juga sempat melecehkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Ali Imran ayat ke-19 yang berbunyi Inad dina indallahil Islam. Si Taleb ini mengganti menjadi Inad dina indallahil Yahudiyah, yang mana arti sesungguhnya dari surat tersebut adalah sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan dia melecehkan, mengubah artinya menjadi agama Wahyudi. Ya, mungkin orang ini sudah convert dulu keyakinannya dari Islam menjadi Wahyudi sekuler sebelum menjadi ateis, dan ya sekarang seperti yang kita tahu beliau menjadi orang yang anti-Islam, anti-Muslim, dan pro-Zionis, dan seorang ateis murni. Ya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ini sebenarnya juga adalah sebuah kesalahan dari pemerintahan Jerman juga, karena ya orang
Saudi sudah meminta untuk melakukan ekstradisi si Talib ini, tapi ya hal yang ditawarkan Saudi tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintahan Jerman kala itu. Jadi si Talib ini dibiarkan hidup dan berkembang ke ekstremismenya di Jerman. Puluhan tahun yang lalu Arab Saudi sudah mewanti-wanti pemerintahan Jerman kalau orang ini akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas atau terorisme seperti itu. Ya, di tahun 2024 ini terjadi. Orang ini memang melakukan terorisme. Ditambah lagi menggunakan narkoba saat melakukan perbuatan keji tersebut. So, ya, apakah menurut Anda seorang ateis yang pro Israel, seorang LGBT support dan pemakai narkoba ini bisa digolongkan sebagai teroris? Sama seperti halnya umat-umat muslim yang sudah melakukan terorisme di masa lalu? Atau apakah Anda masih termakan stigma-stigma negatif yang dikemukakan, yang disuarakan oleh media-media propagandis Barat yang selalu saja mendiskreditkan Islam sebagai sebuah objek terorisme? Ya, itu semua sebenarnya kembali lagi pada Anda-Anda ini, pada kritisan ini. Ya, jika Anda masih memendam kebencian kepada umat Islam seperti itu, ya kebencian tersebut, rasa sakit, rasa ingin melecehkan, menyudutkan, menghujat, emosi-emosi negatif tersebut ya akan kembali ke diri Anda sendiri seperti itu. Jika Anda masih memendam rasa benci kepada suatu agama manapun, benci yang berlebihan, hujatan yang berlebih-lebihan seperti itu, dan ya semuanya akan kembali kepada diri Anda sendiri. Nah, at the end of the day, the truth will always come to light. Kebenaran akan selalu mencari cahayanya sendiri. Kebenaran akan selalu mendapatkan cahayanya. So, Adli, mari kita lebih bersifat objektif. Jika hal-hal yang bersifat terorisme itu dilakukan oleh orang Islam, ya berarti itu terorisme yang dilakukan oleh umat Islam. Jika terorisme itu dilakukan oleh umat selain Islam, berarti ya memang terorisme juga ada di umat-umat selain Islam. Terorisme bukanlah sebuah terminologi yang hanya yang dapat menyudutkan Islam semata. Karena siapapun yang otaknya sudah tercuci, yang otaknya sudah dipenuhi oleh kebencian, yang otaknya sudah dipenuhi oleh ekstremisme, penghujatan, pemakian, ya orang-orang seperti inilah yang dapat menjadi teroris. Baik itu teroris yang akan menyerang masjid, menyerang gereja, menyerang sinagog, tempat peribadatan umat lain seperti itu. Jadi jangan sampai terorisme ini hanya melekat ke suatu agama semata seperti itu. Kita harus melihatnya secara objektif agar kita tidak dicuci otaknya, dipecah belahkan oleh media-media yang tidak netral, media yang hanya menjadi propaganda ideologi tertentu seperti itu. Thanks for watching. Silahkan komen, silahkan berdebat di kolom komentar. Saya akan membalasnya. Ya, mari kita tidak lagi mudah termakan oleh bait dari propaganda media barat yang selalu mendiskreditkan Islam. So, Emily, thanks for watching. Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.